Selamat datang di Android 31. Kali ini saya akan memberikan tips dan trik cara mendapatkan cuan yang banyak dengan cara jualan voucher game atau top up game di itemku. Oke, langsung saja. Pengenalannya seperti ini. Ini saya sudah menuliskan artikelnya di website saya ya, di Android 31. Itemku ini adalah, ini bisa kalian baca sendiri di sini nanti. Itemku itu adalah tempat situs jual beli gold, item, currency, top up, akun, dan voucher game, serta semuanya yang berbau online ya. Untuk situsnya sendiri itu bisa kalian akses melalui website dan aplikasinya untuk smartphone. Saya sendiri menggunakan aplikasinya itu dan kadang-kadang membuka lewat website juga. Di sini ini saya sudah membuka itemku dan ini akun saya ya. Oke, caranya untuk mendapatkan cuan dari itemku itu ada dua. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama itu adalah jadi penjual di itemku. Jadi di sini kita bisa menjual top up game dan voucher game. Saya kan sudah pernah bilang ya atau cerita bahwa saya ini memiliki warung atau tempat untuk seseorang membeli voucher game atau semua kebutuhan digitalnya lah, seperti voucher game, pulsa, paket data, bayar listrik, bayar PDAM, dan lain-lain. Dan saya itu sekarang menggunakan itemku sudah lebih dari 1 tahun untuk keperluan membeli voucher game dan lain-lain, karena banyak anak-anak kecil itu yang sering main game dan melakukan top up di warung saya. Saya membelinya di sini, di itemku. Oke, untuk jadi penjualnya sendiri itu begini. Di itemku ini kalian bisa jadi penjual dan pembeli. Jika kalian memiliki bisa melakukan top up game dan lain-lain, kalian bisa menjualnya di itemku. Saya sendiri sudah punya toko. Ini tokoku ya. Diklik di sini. Di sini akan ada yang kita jual seperti ini. Oke, nah ini saya menjualnya seperti ini. Saya jualannya itu top up Free Fire di sini ya. Ini adalah daftar dagangan saya. Nanti ada orang beli, kita layani, dan uangnya itu bisa masuk ke akun kita. Jadi kita mendapatkan uangnya itu dari sana. Nah, tapi selain itu saya juga menjadi reseller di itemku ini. Ini adalah cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu adalah jadi reseller di itemku. Ini begini. Jadi reseller di itemku. Oke, ini. Jadi saya kan punya warung untuk top up online game. Nah, itu saya belinya di itemku. Kalau kita beli langsung kan ya, contohnya di Unipin deh. Contohnya di Unipin. Nah, contohnya di Unipin ini kita bandingkan aja nanti. Oke. Contohnya di Unipin. Oke, kita buka Free Fire. Nah, contohnya saya mau melakukan top up untuk anak-anak yang beli di saya, otomatis kan saya membutuhkan tempat top upnya. Oke, biasanya saya menggunakan Unipin, jika tidak saya menggunakan itemku, tergantung. Oke, saya beri contoh ini, kenapa itemku itu bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Contohnya ini, saya ambil satu contoh. Oke, saya mau top up sekitar 140 diamond ya. Diamond, ini kita menggunakan voucher. Jika menggunakan voucher itu harganya 20.000. Pembayaran online 20.000. Dan jika di warung pulsa harganya lebih mahal ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan dengan cara menggunakan itemku. Kita cari dulu Free Fire.
Oke, tunggu dulu. Terus kita pilih top up. Dan di sini ini kita pilih ini dulu. Ini ya, ada garansi pengiriman ini. Ini yang perlu kalian perhatikan. Jika di itemku itu ada banyak pilihan. Contohnya ada toko yang dia itu ikut garansi pengiriman 10 menit kirim. 10 menit kirim itu maksudnya begini. Jadi jika ada toko yang tidak mengirimkan pesanan dalam 10 menit, itu kalian bisa minta pengembalian dana melalui itemku. Oke, lebih jelasnya nanti dibaca di artikel saya ini ya. Nah, jadi di sini, ini kenapa itemku itu bisa mengembalikan uang kalian, itu karena itemku itu menggunakan sistem itemku safe trading. Jadi uang yang kalian belikan voucher game itu tidak langsung pindah ke penjual, tapi mereka tahan dulu. Jika memang pesanan sudah diterima, baru uangnya diteruskan ke penjual, seperti itu. Jadi uang kalian aman. Nah, kembali lagi ke 10 menit kirim ini. Jika kalian tidak mencentang ini, contohnya ini ya, perbedaannya seperti ini. Di sini ada toko yang ada tulisannya 10 menit kirim, dan di sini tidak. Nah, toko yang ini 10 menit kirim ini, itu kalian bisa minta pengembalian dana setelah toko ini tidak mengirimkan pesanan dalam 10 menit. Jika kalian beli yang ini, itu kalian bisa minta pengembalian dana, tapi dalam waktu yang sangat lama. Kalian bisa minta pengembalian dana jika sudah lewat dari 12 jam. Jika lewat dari 12 jam kan terlalu lama. Jadi kasihan pelanggan kita itu harus nunggu lama. Jadi kita harus seenggaknya memberikan pelayanan yang tercepat untuk pelanggan kita. Yang dulu 10 menit kirim, ini contohnya ya. 10 menit kirim, kita pilih denomnya yang mau kita gunakan. Jika tadi di Unipin kita pakai yang 140, yang di sini kita juga menggunakan 140 diamond. Oke, selanjutnya di sini tokonya semuanya 10 menit kirim ya, karena kita sudah filter tadi menggunakan ini, dicentang terlebih dulu ya. Nah, jika sudah seperti ini, kita filter lagi dengan harga yang termurah, karena kita carinya harga yang termurah biar cuan kita semakin banyak sebagai penjual ya kan. Oke, kita cari yang termurah seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih nih. Di sini harganya ada yang 18.400, 18.400, 1.500. Sedangkan di Unipin sendiri itu harganya rata-rata 20.000. Nah, itu kenapa jika kita jualan dan menggunakan itemku itu cuannya lebih banyak. Mantap nggak? Mantap kan? Nah, terus kenapa kalau saya tahu, kenapa saya mesti memberitahu kalian juga? Saya sebetulnya nggak pelit ilmu sih, karena mengingat sekarang ini masa pandemi dan banyak orang yang tidak bekerja, makanya siapa tahu ini bisa jadi jalan dan rezeki lain ya untuk kalian semua. Karena saya tahu kita hidup itu ya saling berbagi aja lah, yang namanya ilmu jangan disimpan sendiri ya kan. Oke, jadi ini harganya jauh lebih murah di itemku. Terus bagaimana cara pemesanan? Cara pemesanannya sama sih, ini kita klik. Nah, ini sudah muncul ya, seperti ini. Yang perlu kalian perhatikan ketika membeli produk seperti ini di itemku, ini seperti ini ya. Kalian pastikan dulu garansi stoknya itu ada. Stoknya itu tersisa, minimal beli. Terus, nah yang terpenting ini, terakhir online-nya ini kalian lihat. Jika penjual terakhir online-nya itu lama, contohnya terakhir online 1 hari yang lalu, itu jangan dibeli. Karena kemungkinan dia nggak aktif di itemku. Kalau dia nggak aktif di itemku, itu nanti kita dapat pesanannya itu lama. Oke, kembali dulu deh sebentar. Kalian juga harus pilih pembeli, karena biar ketika kita dapat pelanggan itu, pelanggan kita nggak rewel. Kenapa masuk
top up-nya lama banget dan lain-lain seperti itu ya. Karena ini kita meneruskan penjualan itu ke pihak ketiga. Ini lagi yang penting nih. Di bawahnya ini kan ada produk yang terjual itu berapa ya. Ini ada 439, ini ada ribuan, ini ada ratusan maksudnya. Kalau bisa itu kalian pilih yang produknya itu paling banyak terjual. Itu berarti tokonya rekomen banget. Kita pilih yang ini aja ya. Produknya paling banyak, kita klik. Ini sudah terbuka. Jadi ini ya. Seperti yang kita lihat tadi. Ini ratingnya sempurna ya, 5.0. Nah, terus cara belinya bagaimana? Cara belinya kita seperti ini. Kita klik bayar instan ini, atau kalian bisa klik masukkan ke keranjang dulu, masukkan ke keranjang tadi ya. Ini kita klik bayar instan. Untuk pembayarannya itu bisa dipilih melalui dompetku. Dompetku ini dompet dari itemku sendiri ya. Ini punya saya isi 455.000. Terus di sini kita pilih jumlahnya. Jika kita minta jumlahnya ada 2, itu kita klik 2. Kalau jumlahnya 1 ya 1 aja. Terus dipilih dompetku, pembayarannya, atau yang lain-lain. Ini yang jadi catatan ya. Jika kalian menggunakan di luar dompetku, itu akan kena pajak sekitar 2%-an lah. Jika dari Dana itu 2%, OVO 2%, Link aja 2%, dan lain-lain, itu akan kena pajak. Contohnya jika kalian membeli produk ini 18.400, itu nanti bisa jadi 18.600 atau berapalah, dihitung sendiri aja ya, seperti itu. Nah, jadi ini ada dompetku, saya pilih dompetku aja karena di sini uang saya masih ada dompetkunya. Kita tempelkan player ID-nya, ID Free Fire-nya ya. Ini kita tempelkan. Terus catatan untuk penjualnya ditulis segera dikirim. Terus tinggal masukkan PIN-nya. Masukkan PIN, klik beli sekarang. Seperti itu. Nah, setelah seperti itu nanti kalian bisa lihat riwayat pembeliannya itu di sini, di tulisan riwayat pembelian itu ada di sini. Oke, nah di sini adalah pesanan yang sudah selesai. Tulisannya itu seperti ini. Tulisannya ada tulisan selesainya ya, atau status pesanannya itu berubah sudah dikirim penjual. Kalau sudah dikirim penjual seperti ini, kalian bisa selesaikan. Tapi ingat, karena ini kita belinya untuk orang lain, untuk pelanggan kita, jadi nunggu pelanggan kita itu nggak komplain. Seenggaknya antara 1 jam atau 3 jam pembelian itu baru kita klik selesai. Karena jika kita sudah klik selesai itu kita tidak bisa minta refund. Jika contohnya begini, contohnya saya beli ini ya, statusnya sudah dikirim penjual, kita kan tidak tahu penjualnya itu sudah ngirim beneran apa enggak. Nah, jadi kita tunggu dulu 1-3 jam. Jika pembeli kita itu tidak ada komplain, kita bisa klik selesai. Tapi jika pembeli kita itu ngomong ke kita 1 jam setelah kita belikan, tapi pelanggan kita itu ngomong ke kita belum masuk diamondnya, itu kita bisa minta refund atau chat dulu ke tokonya ini. Ke tokonya itu chat dulu, Mas kenapa nggak masuk diamondnya, kayak gitu ya. Jadi ditanyakan dulu. Jika benar-benar sudah masuk, silahkan klik selesai. Seperti itu. Jadi hati-hatinya di situ, jangan sampai kalian klik selesai dulu tapi diamond belum masuk ke pelanggan kita. Seperti itu. Oke. Jika sudah selesai, itu klik selesai dan berikan rating kepada tokonya. Seperti itu. Ini di sini saya sudah melakukan banyak pesanan ya. Ini hari ini itu tanggal 25, saya mesen ini 70 diamond, ini 140 diamond, ini tadi harganya 18.400, tapi saya dapat diskon dengan menukarkan itemku poin ini, kan semakin cuan, banyak cuan terus. Oke, di sini juga saya dapat diskon, ini tanggal 25, ini tanggal 24, seperti itu. Jadi itu caranya, bagaimana cara kita untuk mendapatkan
cuan yang banyak di itemku. Dan perlu saya perhatikan, hati-hati belanja di sini karena tidak menutup kemungkinan banyak penipu yang pura-pura jualan di sini. Tapi banyak juga penjual yang amanah, yang baik itu banyak di sini. Contohnya setelah saya memasukkan ID, tapi ID-nya salah, dari pelanggan itu sudah salah. Jadi ID-nya salah, saya dikasih tahu lewat chat. Ini ID-nya salah, jadi saya harus membenarkan, memberikan ID yang benar melalui chat, baru dikirimkan, seperti itu. Tapi saya bilang hati-hati, jadi sebelum barang diterima jangan diklik selesai. Kalau untuk pengembalian dana sih ada ya. Ini saya contohkan, di sini saya pernah mengembalikan dana, rincian dompet saya ya. Saya itu mengembalikan dana pernah sih, gara-gara penjualnya itu tidak mengirimkan kurang dari 10 menit. Jadi sepertinya penjualnya nggak aktif gitu. Nah ini, di sini ada berapa duit nih? Ini ada 1.800 duit. Ini kalau nggak salah 12 diamond untuk Free Fire. Saya beli, tapi penjualnya mungkin mati atau bagaimana, nggak tahu. Jadi akhirnya uangnya saya minta refund ke pihak itemku. Akhirnya di refund dan masuk kembali ke dompetku ini. Seperti itu ya. Yang penting hati-hati untuk belanja di sini, dan di itemku itu bukan cuma menjual top up game saja ya, tapi di sini juga jual item game, contohnya seperti karakter dan lain-lain. Saya juga pernah menjual karakter game. Itu kalau nggak salah DJ Alok di Free Fire. Itu karena waktu itu ada anak yang ingin dapat karakter DJ Alok, tapi dia nggak dapat. Akhirnya beli ke saya seharga 300.000. Sedangkan di itemku itu dijualnya 100, nggak sampai 100 sih, 90 ribuan lah. Jadi saya cuan 210.000. Itu kalau nggak salah anak SMA deh. Ya, anak SMA. Anak SMA itu yang beli. Ya, di sini kalau tadi kan kita pilih top up, di sini kita pilih item. Jika ingin membeli item atau karakter ya. Di sini juga bukan mobile game saja yang ada, tapi PC game seperti Steam dan lain-lain itu vouchernya bisa dibeli di sini. Ini kode voucher untuk Amazon, terus banyak lah. Atau kalian yang sering jual-jual atau biasanya di Instagram atau Twitter yang sering lihat jualan Spotify, Netflix dan lain-lain, itu mungkin belinya di sini juga. Di sini ada streaming app kan. Nah, di sini ada akunnya juga yang dijual. Dapatnya dari mana saya nggak tahu. Cuman ajaib lah. Kebanyakan banyak yang jual seperti itu. Ini Netflix. Kalau untuk ini sama sih. Kalau akunnya belum dikirim atau lain-lain belum dikirim, jangan sampai klik tombol selesai. Nah, seperti ini. Ada Netflix, Spotify, dan lain-lain. Itu tambah cuan tuh. Kalau kalian tahu cara ngejualnya gimana ya. Kalau saya sih belum sampai ke sini. Saya nggak mau jualan seperti ini karena menurut saya langganan langsung itu lebih gampang lah. Tapi kebanyakan orang mau langganan tapi pingin yang murah kan. Jadi akhirnya beli yang seperti ini. Ini ada aplikasi yang bisa kalian beli juga akunnya, terus pulsa, ada wifi ID dan lain-lain seperti ini. Oke, banyak banget ya di itemku, asalkan kalian harus hati-hati. Jika memang belum diterima barangnya jangan dikonfirmasi. Kalau memang ada kendala dan lain-lain, kalian bisa langsung chat ke itemku di email itemku atau ke sosial medianya itemku. Itu pasti dilayani kok. Terakhir kemarin saya minta bantuan ke CS-nya itemku itu gara-gara pesanan saya ada yang salah ID-nya, tapi
penjual itu nggak mau, sebetulnya penjualnya nggak salah, penjualnya itu sudah mengingatkan saya bahwa ID-nya itu salah, tapi saya kelamaan nggak nanggepin sekitar 3 jam gitu, dan penjualnya tiba-tiba nggak aktif. Akhirnya saya minta bantuan ke CS-nya itemku, ketemu jalan keluarnya, akhirnya penjualnya dihubungi untuk mengirimkan diamond ke akun saya, seperti itu. Akhirnya dikirim juga. Itu adalah tips dan trik cara mendapatkan cuan yang banyak dari itemku ya. Ini sebetulnya saya ikut beberapa organisasi di warung ya, kayak di Mitra Bukalapak dan lain-lain. Itu saya nggak ngasih tahu cara ini, karena takutnya jika ada kesalahan nanti saya yang disalahin. Makanya saya nguploadnya lewat YouTube saja. Siapa yang mau ngikutin cara saya silahkan, kalau ada yang nggak mau ya silahkan. Tapi selama saya menggunakan ini aman-aman aja, dan cuan saya malah makin banyak. Alhamdulillah, seperti itu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Jangan lupa tekan like dan dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe agar saya rajin untuk mengupload video. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Android 31. Kali ini saya akan mereview aplikasi PPOB lainnya, yaitu Mitra Tokopedia. Jika pada video sebelumnya saya sudah mereview secara lengkap ya, itu menurut saya, tapi kalau menurut orang lain belum lengkap ya mohon maaf. Untuk yang kali ini itu saya akan memberikan review tentang Mitra Tokopedia, di mana aplikasi ini adalah aplikasi PPOB dari Tokopedia. Sama seperti pada video sebelumnya, pada waktu saya mereview aplikasi Mitra Bukalapak, itu ada beberapa poin yang akan kita bahas. Jadi langsung saja di poin yang pertama, yaitu pada poin top up saldo. Jadi jika kemarin kita sudah membahas masalah aplikasi Mitra Bukalapak, sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan top up saldo di aplikasi Mitra Tokopedia. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilan aplikasi Mitra Tokopedia ya. Untuk melakukan top up saldo itu bisa diklik di bagian saldonya ini, atau tulisan isi ulang di sebelahnya ini ya. Nah, di sini saya mempunyai saldo 133.120.000 rupiah. Oke, kita klik dulu. Ada 3 pilihan. Yang pertama itu OVO, yang kedua adalah saldo mitra, yang ketiga adalah fitur pembayaran tempo. Oke, saya jelaskan dulu. Jika di aplikasi Mitra Bukalapak itu dia bekerja sama dengan Dana. Nah, tapi jika di aplikasi Mitra Tokopedia ini itu kerjasamanya dengan OVO. Jadi pembayarannya itu bisa melalui OVO atau saldo mitra. Seperti itu. Jadi ketika nanti kalian mau top up saldo, kalian bisa melakukan top up saldo di OVO atau di saldo mitra ini. Seperti itu ya. Di sini saldo OVO saya kosong karena kemarin sudah dipakai untuk belanja, tapi ada poin itu Rp5.000, dan di bawahnya itu saldo mitra. Saldo mitra saya itu sejumlah 133 itu ya. Jika kita mau melakukan top up saldo, itu kita bisa klik tulisan isi. Terserah kita mau melakukan top up yang mana, di OVO atau di saldo mitra, itu tinggal pilih aja isi. Saya contoh yang di ini ya, di saldo mitra ini ya. Di sini ada pilihannya. Ada 10.000 sampai 10 juta.
Perbedaannya dengan aplikasi Mitra Bukalapak yang kemarin itu, jika Mitra Bukalapak itu bisa menyesuaikan berapapun nominal yang ingin kita lakukan untuk top up. Tapi untuk aplikasi Mitra Tokopedia ini, dia tidak ada manualnya untuk mengisikan sejumlah uang yang ingin kita top up. Di sini sudah ada aturannya. Jadi ada pilihannya 10.000 sampai 10 juta. Contohnya mau top up 50.000, kita klik, terus klik beli. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada pemilihan pembayaran atau metode pembayaran, itu kita klik lihat semua dulu. Di sini banyak ya. Ada ini. Ada transfer virtual account menggunakan VA ya, dari beberapa bank. Terus di bawahnya lagi ini transfer bank secara manual. Terus di bawahnya lagi oke. Nah, ini kalian juga bisa top up di gerai seperti Alfamart, Indomaret, JNE, kantor pos atau Kloke, dan gerai Tokopedia-nya sendiri seperti itu. Jadi tinggal pilih aja ya untuk top up-nya. Tapi saya sarankan untuk menggunakan top up melalui virtual account karena masuknya cepat, tidak perlu konfirmasi lagi. Nah, ini keluar dulu, kita masuk lagi. Oke, nah jika sisa saldo kita itu masih banyak dan kita mau tarik karena kebutuhan lainnya ya, contohnya kita mau narik saldo yang ada di Mitra untuk kebutuhan lainnya, itu kita bisa klik ini tombol tarik ini ya. Nah, ini kita bisa klik tombol tarik di sini, tarik semua, dan di situ nanti ada rekening yang diterima untuk transferan narik saldo dari Mitra Tokopedia seperti itu. Oke, ke poin selanjutnya. Di sini ada poin fitur. Nah, fitur-fitur di Mitra Tokopedia ini secara garis besar itu hampir sama dengan di Mitra Bukalapak. Cuma lebih lengkap yang ada di aplikasi Mitra Bukalapak. Karena di Mitra Tokopedia ini belum support untuk transfer uang. Jadi di sini ada untuk produk virtualnya itu ada pulsa, paket data, PLN, angsuran kredit, Telkom, donasi, pajak, PDAM, BPJS, voucher game, TV kabel, dan tagihan Tokopedia. Untuk yang tagihan Tokopedia ini contohnya begini. Jika ada orang yang ingin membeli di Tokopedia, itu kan otomatis dia punya tagihan kan untuk pembayarannya itu tidak perlu jauh-jauh bayar ke Indomaret atau Alfamart. Jadi bisa bayar ke kita. Tinggal tunjukkan kode pembayarannya, nanti kita bisa bayar ke kita, dan kita tinggal nambahi sejumlah biaya administrasinya kayak gitu. Untungnya ya di biaya administrasinya itu ya. Contohnya saya juga sudah pernah sih melakukan di sini 1 kali kalau nggak salah. Oke, nah ini pembayaran tagihan Tokopedia ya. Seperti itu. Untuk fitur-fiturnya sama, fitur grosirnya juga ada, dan harga di grosir ini itu termasuk lebih murah daripada Mitra Bukalapak. Contohnya saja di sini saya cari rokok ya, Surya 12. Nah, di sini harganya 16.500. Sedangkan di aplikasi Mitra Bukalapak itu lebih mahal. Surya 12 sebentar ya. Ini apa? Surya. Nah, di sini Surya 12-nya itu harganya Rp16.533, selisih Rp33. Nah, ini
selisihnya Rp33. Kalau untuk saya yang teliti, oke, untuk fiturnya sudah kita ketahui ya. Selanjutnya yaitu poin harga. Harganya tadi saya sudah bilang, untuk harga itu Mitra Tokopedia ini lebih murah sedikit daripada aplikasi Mitra Bukalapak, termasuk dari produk virtualnya maupun produk grosirnya. Kita buktikan ya. Di sini pulsa, saya contohnya mau ngisi pulsa saya. Oke, di sini Tri yang 10.000 itu harganya 10.150. Sedangkan kita copy dulu deh. Oke. Sedangkan di aplikasi Mitra Bukalapak ini dia itu harganya 10.275 yang ini. Nah, 10.275, selisih hampir Rp100, dan itu lumayan untuk laba ya. Untuk untung kita itu lumayan. Oke, selanjutnya kecepatan transaksi. Kecepatan transaksi di Mitra Tokopedia itu lumayan. Kalau dibandingkan dengan Mitra Bukalapak, transaksinya jelas lebih cepat di Mitra Bukalapak. Ini sudah saya bandingkan sendiri ya. Kalau di Mitra Bukalapak itu pengisian produk virtual biasanya nggak sampai 1 menit, nggak sampai 10 detik deh, itu biasanya sudah masuk. Tapi kalau di Mitra Tokopedia ini kadang cepat, kadang agak lama. Selanjutnya proses refund. Proses refund itu hampir sama dengan yang ada di Mitra Bukalapak. Proses refundnya itu sekitar 30 menit. Jika 30 menit belum dikembalikan uang kita bisa melakukan chat dengan customer service Mitra Tokopedia di sini, di bantuan ini ya, di menu bantuan ini. Itu bisa, nanti biasanya disuruh nunggu untuk proses refundnya, tapi biasanya sih sekitar 30 menitan ya. Kalau 30 menit belum kembali itu biasanya 1 jam. Tapi lebih baik kalau memang sudah lama belum di refund, lebih baik tanyakan langsung ke CS-nya. Selanjutnya fasilitas. Fasilitas di Mitra Tokopedia ini hampir sama dengan yang ada di Mitra Bukalapak. Jika kemarin saya ngomong fasilitasnya itu ada banner gratis dari Mitra Bukalapak, di Mitra Tokopedia ini juga ada banner gratis. Dengan cara di sini ada kan, nah data toko ini itu kalian isi. Kalian isi data tokonya di sini, biasanya ada deh. Nah ini Mitra ingin spanduk, nah itu diubah ke tulisan ya. Nanti kalian akan dikirimin spanduk oleh pihak Mitra Tokopedia-nya langsung gratis tanpa ongkir juga. Kemarin saya sudah dapat. Dan selanjutnya untuk ini ya, untuk tampilan aplikasinya, fasilitasnya. Kalau di Mitra Bukalapak itu aplikasinya sangat user friendly sekali, sangat gampang bagi orang yang baru pertama pakai pun itu gampang. Tapi untuk di Mitra Tokopedia ini aplikasinya itu agak berat, karena dia bukan aplikasi, jadi dia aplikasinya itu seperti web view lah, seperti web view. Jadi ini sebetulnya adalah website, tapi sama pihak Mitra Tokopedia-nya itu dibuatkan dalam bentuk aplikasi seperti itu. Jadi untuk digeser-geser itu agak berat ya. Jadi seperti ini berat. Nah, kalau saya mau geser spanduk pun yang ada di atas ini juga berat. Nah, seperti itu. Nah, gerakannya lambat ya, gak cepat. Kalau yang di aplikasi sebenarnya itu yang kayak di Mitra Bukalapak itu enak banget. Jadi enak, geser-geser ini aja enak. Nah seperti ini, kita pindah seperti ini juga gampang. Tapi kalau di Mitra Tokopedia ini sebetulnya web tapi dijadikan aplikasi sama developernya. Nah ini masukan untuk untuk pihak Mitra Tokopedia.
lebih baik dibikinkan aplikasi sendiri. Jangan untuk web view, untuk websitenya tetap ada, tapi untuk yang ada di HP itu lebih baik dibuatkan aplikasi sendiri biar nggak lemot. Ini sudah jadi masalah saya sih sejak 5 bulanan yang kemarin lah, kok lemot aplikasinya seperti itu. Oke, selanjutnya ada keuntungan. Kalau keuntungannya terus, Mitra Tokopedia ini itu juga sering memberikan promo seperti pembayaran tagihan seperti itu, yang bisa kalian cek sendiri di Facebooknya di Facebooknya Mitra Tokopedia. Ini saya gabung ya di Mitra Tokopedia. Nah, ini saya gabung di Mitra Tokopedia, dan di Mitra Tokopedia itu juga banyak banget promo-promonya seperti ini. Oke, gimana ya? Nah, seperti ini ya. Ini tempat berkumpulnya para mitra dari Mitra Tokopedia. Jadi kalau kalian mau bergabung, silakan bergabung. Nama grupnya itu adalah Mitra Tokopedia Facebook Group. Ini yang asli ya. Seperti itu. Selain promo tadi, itu Mitra Tokopedia juga biasanya menyediakan kuis. Seperti itu, kuis yang hadiahnya banyak banget. Terus sekarang yang terakhir, kesimpulannya. Untuk kesimpulannya bagaimana? Bagi kalian yang ingin jualan pulsa tapi nggak mau harganya mahal, itu Mitra Tokopedia ini sangat rekomen. Jadi harganya ada di tengah-tengah, harganya cukup murah dibandingkan dengan aplikasi Mitra Bukalapak ya. Tapi untuk proses penggunaan aplikasinya itu lebih baik aplikasi Mitra Bukalapak, karena yang Mitra Tokopedia ini agak lemot. Dan tipe pembayarannya pun juga untuk fitur transfer itu nggak ada. Jadi silahkan kalian simpulkan sendiri, kalian mau pilih yang mana. Yang kesimpulan tadi itu dari saya pribadi, karena saya sudah lama juga pakai Mitra Tokopedia. Saya pertama kali itu pakai Mitra Bukalapak pertama kali itu saya pakai Mitra Tokopedia sebelum banyak yang gabung. Karena banyak yang gabung, akhirnya saya pindah ke Mitra Bukalapak, karena dulu itu Mitra Tokopedia sering error. Ngisi pulsa aja bisa sampai 15 atau 20 menit baru masuk. Jadi akhirnya saya pindah ke Mitra Bukalapak. Mitra Tokopedia itu saya vakum hampir 6 bulan. Setelah itu saya aktifkan lagi karena saya butuh cadangan jika aplikasi Mitra Bukalapak itu error. Jadi cadangannya itu ya Mitra Tokopedia, tapi tetap saya gunakan sampai sekarang karena grosirnya itu lebih murah daripada Mitra Bukalapak. Ini aja saya belanja grosirnya terus seperti ini. Nah, mana sih? Nah, kayak ini. Rokok, kopi seperti ini ya. Ini yang paling saya senengin dari Mitra Tokopedia. Grosirnya itu harganya murah, dan belanja di atas 100.000 sudah termasuk free ongkir. Jika belanjanya di bawah 100.000 itu akan dikenakan ongkir, seperti itu ya. Oke, begitu saja untuk review aplikasi Mitra Tokopedia. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Android 31. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi, yaitu aplikasi Mitra Bukalapak. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi PPOB. PPOB itu adalah Payment Point Online Bank. Jadi di mana kita bisa menggunakan aplikasi ini sebagai alat pembayaran digital kita. Jadi kita bisa melakukan pembayaran digital melalui aplikasi ini. Dan di sini saya memiliki ada 4 aplikasi, yaitu ada 5 deh. Ada 5 aplikasi, yaitu Ayupop, Grab Kios, Mitra Bukalapak, Mitra Shopee, dan Mitra Tokopedia. Itu nanti kita akan review bergantian. Jadi yang pertama kali ini adalah Mitra Bukalapak, dan kita langsung aja. Di sini saya sudah menyiapkan rincian yang harus kita review di dalam aplikasi ini.
Oke, yang pertama itu adalah top up saldo. Jadi kita harus melakukan top up saldo dulu sebelum kita bisa melakukan pembayaran di aplikasi Mitra Bukalapak ini. Top up saldonya bagaimana? Cara untuk melakukan top up saldonya yaitu ada beberapa pilihan. Jadi ini adalah aplikasi Mitra Bukalapak ya. Di sini saya mempunyai saldo sisa Rp347.181. Nah, di sini jika kita mau melakukan top up itu klik aja panah biru di atas kode QR ini ya, kode ini kita klik. Nah, di sini itu ada rincian uang kita, ada rincian saldo kita itu ada berapa. Sebetulnya saldo saya itu cuman ada Rp346.681, tapi saya dapat cashback. Ini bukan dapat cashbacknya bukan dari Mitra Bukalapaknya, tapi dapat kayak kredit gitu, dapat poin dari aplikasi Bukalapak. Nah, itu nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Jika kita mau menambah saldo atau top up saldo di aplikasi Mitra Bukalapak itu dengan cara ini, klik tambah saldo. Nah, kita bisa melakukan pembayaran ini dengan cara pilih metode pembayaran. Di sini kita bisa melakukan pemilihan ya. Kita bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia, transfer menggunakan VA itu virtual account, itu langsung dicek otomatis. Dan di bawahnya itu ada Briling atau BRI Link ya, itu ada. Kita coba top up dulu deh menggunakan, oke, ini contohnya kita mau pilih yang transfer virtual account ini. Itu kita gampang, tinggal pilih kita mau menggunakan top up saldo yang mana. Di situ ada keterangannya ya, pakai yang virtual account. Setelah itu klik pilih. Selanjutnya pilih nama bank. Kita pilih kita mau melakukan transfer itu via bank apa, via bank BCA contohnya. Pilih nominalnya. Di sini ada nominal 50, 100 sampai seterusnya. Ini nggak ada batasan ya. Kalau untuk top up itu nggak ada batasan, tapi jika kalian nanti menggunakan Dana itu akan ada batasannya. Jadi nanti saya jelaskan lagi. Yang ini kita berikan contoh dulu untuk top up-nya itu bagaimana. Pilih dulu yang 50.000. Setelah itu klik tambah. Nah, setelah kita klik tambah nanti itu kita tinggal melakukan transfer melalui virtual account. Jadi seperti itu ya. Dan selanjutnya setelah kita top up saldo, itu kita harus tahu dulu saldo kita itu ada di mana aja. Nah, di sini ada 3 bagian ya, ada 3 pilihan. Di situ ada saldo mitra. Saldo mitra itu adalah jika kita top up menggunakan saldo mitra, jadi uang yang kita masukkan itu langsung ke Mitra Bukalapak. Jadi uang yang kita top up itu langsung masuknya ke saldo mitra. Tapi di bawahnya itu kan ada pilihan aplikasi Dana. Nah, Mitra Bukalapak ini itu bekerja sama dengan Dana. Jadi jika kita top up melalui aplikasi Dana itu juga akan bisa. Nah, di sini ini kan aplikasi Dana saya. Uangnya ada sekitar 346. Itu di aplikasi Mitra Bukalapak ini juga sama. Di sini tertera. Jadi kita bisa melakukan top up itu melalui Dana bisa, melalui saldo mitra juga bisa. Seperti itu. Terus yang di bawah itu adalah cashback. Cashback itu biasanya kita mendapatkannya dari kredit dari Mitra Bukalapak ataupun maupun dari Bukalapak. Nah, di sini kan saya sudah dapat nih Rp500. Itu sebetulnya saya dapatnya dari ini, dari Bukalapak. Dari fitur bonus beruntun ini. Nah, lumayan kan Rp500. Nah, di bonus beruntun ini itu kita disuruh absen setiap hari. Disuruh absen setiap hari, kita klik yang bonusnya ini.
sesuai dengan hari yang kita pilih. Contohnya kita dapatnya yang ini tadi, yang nomor 5 ini sudah saya klaim ya, ini sebesar Rp500 kreditnya, tapi yang untuk nomor 6 ini baru bisa diambil besok. Jadi besok saya baru bisa klik lagi dan mendapatkan kredit senilai Rp10. Kalau untuk orang yang jualan pulsa seperti saya, Rp10 itu juga ada hitungannya, jadi juga termasuk laba ya, termasuk untung lah, seperti itu. Nah, saya dapatnya dari sini. Kalau dari aplikasi Mitra Bukalapaknya nggak ada yang seperti ini, jadi adanya itu ya cuman ini, cashback. Oke. Selanjutnya di fitur di aplikasi Mitra Bukalapak ini, fiturnya ada dari kelima aplikasi PPOB yang saya miliki. Ini ya, ada 5 aplikasi PPOB itu yang saya miliki. Aplikasi Mitra Bukalapak ini adalah aplikasi yang paling lengkap. Jadi fitur-fiturnya itu adalah yang paling lengkap. Fitur-fiturnya ini ya, ada kirim uang, top up, e-wallet, terus ada bayar tempo, bayar tagihan Telkom atau IndiHome, beli pulsa, pakai data, token, isi saldo, tagihan listrik, games, puzzle. Oke, pokoknya lengkap deh. Jadi di aplikasi Mitra Bukalapak ini fiturnya sangat lengkap. Kalau kalian mencari aplikasi PPOB yang paling lengkap, itu saya sarankan adalah Mitra Bukalapak. Itu fiturnya lengkap banget. Kita bisa bayar pajak juga di aplikasi Mitra Bukalapak. Contohnya yang ini, penerimaan negara. Jadi bayar pajaknya gampang. Kita buat e-billing dulu, setelah itu dibayarkan di sini. Tidak perlu jauh-jauh ke bank. Jadi lebih gampang deh. Oke. Ini banyak banget ya di aplikasi. Yang tidak ada di aplikasi PPOB lain itu fiturnya adalah yang ini nih, dropship jutawan atau dropship itu nggak ada di aplikasi PPOB lain, itu nggak ada. Jadi kita bisa jualan seperti dropshipper pada umumnya itu tanpa repot-repot kita nyari seller lain. Jadi kita nggak perlu nyari seller, kita tinggal pilih aja di situ terus tinggal jualan aja ke teman-teman kita atau siapa gitu, seperti ini. Dan yang nggak ada lagi di fiturnya PPOB aplikasi lain itu ini, agen pengiriman. Ini yang nggak ada. Jadi kita bisa jadi agen pengiriman melalui aplikasi Mitra Bukalapak. Ini lengkap banget. Ini kemarin saya pernah ngirim di Bali. Nah ini sampai ngirim ke Bali melalui aplikasi Mitra Bukalapak ini. Dan ya keuntungannya lumayan lah. Jadi fiturnya lengkap ya, bisa dicek di sini nanti. Terus selanjutnya adalah harga beli di aplikasi Mitra Bukalapak ini gimana, murah apa enggak. Jadi aplikasi Mitra Bukalapak ini itu harganya, jika tadi kita ngomong fitur, itu aplikasi Mitra Bukalapak ini memiliki fitur yang paling banyak dari aplikasi PPOB lain. Tapi kalau masalah harga juga paling mahal. Entah ini berpengaruh sama fitur yang kita dapatkan atau bagaimana, tapi harga jika dibandingkan dengan aplikasi PPOB lain, Mitra Bukalapak itu paling mahal kalau menurut saya pribadi ya. Oke, ini aja tadi saya bayarin tagihan listrik di rumah. Yang ini, yang jam 7 pagi tadi ya. Itu bayar tagihan listrik milik tetangga saya. Alih-alih dapat cashback, biasanya kan kalau saya pribadi dapat untungnya itu dari cashback ya. Jadi tagihannya itu saya bayarkan sesuai dengan yang ada di Mitra Bukalapak. Contohnya kalau kenanya 17.500 ya saya suruh bayar orangnya 17.500. Saya dapat keuntungannya nanti dari cashback.
Nah, saya lupa kalau di Mitra Bukalapak itu ada penyesuaian cashback dari lama, makanya jarang saya pakai Mitra Bukalapak. Tapi karena tadi ini penting dan orangnya butuh cepat, jadi akhirnya saya bayarin di Mitra Bukalapak, dan ternyata dapat cashbacknya 0 karena saya bayarnya di bawah 50.000, jadi nggak dapat cashback, cuman untung 300 rupiah saya, karena ini tadi orangnya bayarnya 17.500 untung 300 rupiah. Dan di sini ada ini ya, kolomnya sendiri-sendiri. Nah, ini yang tadi saya dapat kredit itu tercatat di kolom cashback ini. Oke. Jadi kalau kalian pengen aplikasi PPOB yang harganya paling murah, ya saya saranin jangan coba aplikasi Mitra Bukalapak. Tapi kalau kalian mau cari yang fiturnya lengkap dan banyak, kalian bisa cari di aplikasi Mitra Bukalapak. Itu fiturnya banyak banget. Salah satunya ya ini, grosir ini. Ini andalan banget di Mitra Bukalapak. Jadi di grosir ini kita bisa beli barang untuk dijual lagi di warung kita tanpa harus datang ke agen atau ke tengkulak ya. Jadi kita bisa langsung beli dari sini, pesan melalui online, nanti dikirim sama kurirnya. Kalau belanja di atas 100.000 itu free ongkir. Tapi kalau belanja di bawah 100.000 itu dikenakan ongkir. Oke. Selanjutnya setelah harga itu ada kecepatan transaksi. Transaksi di Mitra Bukalapak itu jarang banget error. Jadi bagus banget. Terus proses refund. Jika ada transaksi yang gagal atau error, itu nanti proses refundnya bagaimana? Proses refundnya di aplikasi Mitra Bukalapak ini nggak terlalu ribet ya. Jadi ketika kita mendapatkan error atau aplikasi yang gagal, pembayarannya, transaksi yang gagal ya, itu nanti kita disuruh nunggu setengah jam. Atau kalau nggak sampai setengah jam deh. Itu biasanya uangnya sudah kembali. Kayak gitu. Itu jika ada error, atau nanti kalian bisa komplain ke aplikasi Mitra Bukalapaknya melalui WA di buka bantuan. Oke, ini. Nah, di sini di buka bantuan ini kalian bisa WA sama customer service-nya, nanti akan ditanggapi dengan SOP-nya Mitra Bukalapak deh, kayak gitu. Paling nggak setengah jam lah, proses refundnya itu setengah jam kayak gitu. Dan selanjutnya ini customer service-nya itu pelayanannya bagaimana? Pelayanan customer service di Mitra Bukalapak ini sudah mengalami peningkatan ya. Yang awal-awalnya dulu itu saya gabung Mitra Bukalapak itu sudah 2 tahun, sudah hampir 2 tahun. Kalau awal-awal dulu itu saya masih harus komplain itu melalui messenger atau inbox melalui Facebook ke halaman Mitra Bukalapak seperti itu. Tapi sekarang sudah ada WA-nya, kita lebih cepat untuk komplain dan bisa ditangani dengan cepat oleh customer service-nya Mitra Bukalapak. Terus fasilitas. Fitur dan fasilitas ini saya bedakan ya, karena untuk fasilitas ini apa aja sih yang kita dapatkan. Nah, di aplikasi Mitra Bukalapak itu saya pernah dapat spanduk harganya itu Rp1. Waktu itu diberikan secara gratis, pernah sih, tapi saya nggak dapat dan saya ikut promo itu, kalau nggak salah spanduknya harganya Rp1 dan spanduknya itu lumayan besar. Mungkin kalau kita pesan sendiri harganya kurang lebih 150-an ribu lah, tapi saya dapatnya cuma Rp1 dari Mitra Bukalapak. Dan di luar dari spanduk itu juga ada grup WA. Jadi grup WA-nya itu dibagi per kota ya. Namanya itu Juara. Juara itu singkatan dari Juragan Warung Mitra Bukalapak.
Saya sendiri sudah gabung, kalau nggak salah mananya, ini seperti ini ya. Kalau nggak salah lumayan lama sih ini, mungkin kurang lebih 1 tahunan lah. Itu juara, grup juara dari Mitra Bukalapak ini sudah berdiri. Ya lumayan sih, sangat bagus untuk sharing-sharing kita jualan, terus cerita-cerita gimana nanggepin masalah customer yang konsumen yang berhutang atau bagaimana, itu semuanya bisa kita sharing di grup juara ini kayak gitu ya. Dan semua promo-promonya juga disampaikan di grup juara ini, jadi bagus banget. Mitra Bukalapak itu sangat ingin warung pelaku usaha UMKM warung itu yang punya usaha kecil itu bisa naik kelas dengan mengikuti transaksi online dan lain-lain, bisa jualan macamnya, jualannya banyak seperti itu ya. Terus keuntungannya apa? Keuntungan selama saya ikut di Mitra Bukalapak itu lumayan banyak banget sih. Di tahun 2018 itu saya pernah ikut lombanya Mitra Bukalapak. Itu lombanya kalau nggak salah lomba nulis blog di website. Jadi saya punya sebuah blog, itu saya nulis mengenai Mitra Bukalapak di sana sebagai lomba ya. Dan alhamdulillah saya juara 3 kalau nggak salah itu. Itu saya juara 3, dapat hadiahnya itu 500.000. Jadi hadiahnya 500.000 dan itu dimasukkan ke saldo kita. Kalau nggak salah hadiah juara pertamanya itu HP. Nah, ya kalau nggak salah hadiah pertamanya HP. Jadi hadiah pertamanya itu kalau nggak salah HP. Setelah itu saya dapat lagi hadiah kuis juara, pokoknya banyak. Terus spesial kumpul juara itu juga ada. Kalau di total kemungkinan bisa sampai, kalau sama yang kemarin itu bisa sampai 3 juta lebih. Saya dapat uang 3 juta lebih, itu bukan keuntungan ya, tapi adalah di luar dari penjualan saya. Jadi Mitra Bukalapak itu menyediakan keuntungan yang sebegitu besarnya untuk untuk Mitra Bukalapak. Terus kesimpulannya sekarang, ini yang terakhir ya, kesimpulan. Dan bagi kalian atau teman-teman yang ingin melakukan usaha TPOB, jualan produk virtual dan buka warung ya, seperti itu, karena masa pandemi ini masih terus berjalan dan kabarnya juga akan terjadi resesi. Jadi buka usaha itu jalan yang terbaik sih menurut saya. Jadi buka usaha untuk cari sampingan jika kita masih punya pekerjaan. Kalau enggak ya fokus di usaha, itu lumayan sih. Sekarang saya sendiri buka mulai dari 2 tahun lalu. Itu saya enggak, ya ada warung, itu warung punya keluarga saya, tapi untuk saya sendiri itu jualannya di rumah. Jadi jika ada orang beli atau apa, itu datangnya ke rumah, bukan ke warung saya ya. Karena saya kerjaannya bukan jualan, sebetulnya kerjaan saya itu karyawan swasta lah. Dan saya memutuskan untuk buka PPOB ini karena menurut saya di tempat saya itu nggak ada loket PPOB. Jadi saya niat buka gitu aja. Keuntungan awal-awal itu 300-an sampai sekarang, jadi 1 bulan itu bisa sampai 7 juta. Itu cuma jualan produk virtual aja ya, bukan sama grosir. Kalau itu masih 7 juta ya, semoga aja kedepannya bisa lebih besar lagi. Karena di Mitra Bukalapak ini di pelajaran itu kita di sini bukan cuma dapat uangnya aja, tapi kita juga di support dengan tim-tim yang baik. Jadi kita diberi live streaming setiap minggu, ada sharing, terus ada kuisnya juga. Kalau menurut saya bagus banget.
Untuk update yang punya warung-warung biasa itu pengen jualan online bagaimana, itu bisa ikut Mitra Bukalapak. Saya yakin penjualannya akan bisa lebih bervariasi dan untungnya lebih banyak. Ya kan? Di awal-awal dulu Mitra Bukalapak sama aplikasi sebelahnya itu sering banget tuh bikin iklan di TV. Gila, aplikasi Mitra aja sampai ada iklannya di TV. Sebegitu menguntungkannya kan. Jadi biar kita sama-sama untung, yaitu kita bisa buka usaha dan ikut aplikasi Mitra Bukalapak ini. Kita nggak perlu bikin aplikasi sendiri, nggak perlu ini itu, jadi kita tinggal menikmatin fiturnya aja, seperti itu ya. Cukup segitu saja review dari saya mengenai aplikasi TPOB Mitra Bukalapak. Semoga aplikasi ini mendapatkan fitur yang lebih banyak lagi dan harganya bisa sedikit murah, biar saya kembali memakai Mitra Bukalapak sebagai aplikasi setiap hari saya ya. Sampai jumpa lagi di Android 31. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Android 31. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi PPOB. Setelah sebelumnya saya pernah mereview aplikasi Mitra Bukalapak dan Mitra Tokopedia.
banyak, tidak seperti Mitra Bukalapak yang fiturnya itu banyak banget dan lengkap. Di Mitra Shopee ini tidak terlalu
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.